Halo, selamat malam, shalom para subscriber semua dan sahabat Tumai dimanapun Anda berada. Ya, malam ini saya akan menanggapi sebuah pernyataan dan sebuah video yang viral dari seorang artis yang bernama Daniel Mananta, yang akhir-akhir ini mungkin teman-teman melihat di media, ya. Terjadi seperti kontroversi di sana atas pernyataan dari Daniel Mananta, karena kita tahu bahwa Daniel Mananta ini adalah seorang artis yang begitu dikenal dan juga seorang YouTuber yang begitu dikenal di Indonesia, sehingga pernyataan Daniel Mananta ini bisa menjadi sorotan publik, ya, di Indonesia. Dan saya rasa sangat berbahaya, ya, ketika pernyataan Daniel Mananta ini ditanggapi oleh umat, ya, secara pasti dengan perspektif yang berbeda-beda, ya. Ada yang menanggapi dengan perspektif yang benar, tapi ada juga dengan perspektif yang keliru. Ya, itu sebabnya pernyataan Daniel Mananta ini di media itu juga menjadi pertanyaan-pertanyaan sahabat Tumai dan juga umat Tuhan yang bertanya-tanya, apa benar apa yang dikatakan oleh Daniel Mananta ini, ya. Itu sebabnya teman-teman, sebelum kita lanjut untuk membahas menanggapi pernyataan Daniel Mananta, kita akan menyaksikan video berikut ini. Mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama Uwas soal ini, bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lo bisa komentar di bawah. Oke? Lo harus baca itu dulu, baru lo bisa komentar. Sebelum lo baca itu, jangan komentar dulu. Oke, ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani, ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan, yang ini ruangan yang paling suci di situ, the Holy of the Holies, ya, yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk, meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar, dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim, dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini? Mana? Dia nyari-nyari, gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung, dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ gue
gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Oke teman-teman, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan video dari Daniel Mananta. Yang pernyataannya yang begitu viral adalah Daniel Mananta mengatakan bahwa dalam video tadi adalah dia meyakini dan sepakat dengan Ustadz Abdul Somad, ya, karena percakapan dan pernyataan dari Daniel Mananta ini ketika ia sedang mengundang Ustadz Abdul Somad, ya, dalam podcastnya di Daniel Tetangga Kamu, ya. Saya juga menyaksikan dan menonton podcastnya dia dengan UAS dari awal sampai akhir, ya. Nah, di dalam podcast tersebut, ya, dia memberikan pernyataan, katanya dia sepakat dengan UAS bahwa di dalam patung itu ada unclean spirit, yaitu ada roh halus atau roh jahat, ya, yang ada di patung, yang dikatakan di patung-patung yang diletakkan di dalam sebuah gereja, ya. Tentunya pernyataan Daniel ini, ya, sebagai seorang Katolik, ya, dan kita tahu bahwa di dalam sebuah dalam tradisi Katolik, dalam gereja tempat ibadah di gereja Katolik, kita mungkin banyak menemui ada banyak patung-patung, ya, yang menjadi aksesoris, ya, yang dilakukan oleh tradisi di Katolik, ya. Saya sendiri adalah orang Protestan, ya. Ya, mungkin di Protestan mungkin tidak berbeda, ya. Di Protestan mungkin jarang sekali kita di dalam gereja itu ada patung-patung yang diletakkan di gereja, ya. Tapi dalam tradisi Katolik, ya, sering juga kita mungkin melihat ada patung-patung yang diletakkan di dalam gereja Katolik. Itu mungkin yang ditanggapi oleh Daniel Mananta bahwa patung-patung itu ada kekuatannya, ada spiritnya, ada roh jahatnya dan sebagainya. Nah, teman-teman, sejauh yang saya pahami, ya, karena saya juga bergaul dan juga dekat dengan beberapa romo di gereja Katolik, ya. Setahu saya bahwa tradisi patung yang diletakkan di gereja Katolik, ada patung Maria, ada patung Yesus, ada patung santo-santo orang-orang kudus, ya, yang diletakkan di gereja Katolik, ya. Setahu saya, ya, umat Katolik tidak pernah menjadikan patung itu sebagai pusat penyembahan mereka, ya, kepada patung-patung tersebut. Mereka hanya meletakkan patung-patung tersebut sebagai sebuah ornamen, ya, sebuah pajangan saja, Bapak Ibu, ya. Jadi, ya, bukan sebuah patung yang disembah, ya. Itu tadi kita pernah ikuti bahwa Daniel Mananta juga menyinggung Raja Nebukadnezar, ya. Mungkin konteks ini berhubungan dengan pernyataan Daniel Mananta. Dalam Alkitab, dalam kitab Daniel dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar pernah membuat patung emas dan menyuruh semua orang di kerajaannya sujud dan menyembah kepada patung emas yang dia buat. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel menolak untuk menyembah kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Kalau ini berbeda, yaitu patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu dipaksa oleh rakyatnya
dia memaksa rakyatnya supaya sujud menyembah kepada patung tersebut. Ya, itu hal yang berbeda ya. Di dalam tradisi Katolik, setahu saya adalah orang Katolik tidak pernah menyembah patung yang mereka pajang, yang mereka letakkan ya di gereja ya. Patung itu hanya sekedar sebuah aksesoris ya. Karena dalam Alkitab dikatakan bahwa ketika Tuhan memerintahkan Salomo membangun bait Allah ya, Tuhan juga menyuruh Salomo untuk membuat beberapa patung ya. Ada serafim ya, ada patung-patung yang disuruh oleh Tuhan untuk diletakkan di dalam bait Allah. Jadi bait Allah yang dibuat oleh Raja Salomo ini atau Raja Sulaiman ini ya, semua bentuknya dan isinya semua itu di atas petunjuk dari Tuhan. Jadi ketika Raja Salomo membuat patung serafim di dalam bait Allah yang dia bangun, itu atas perintah Tuhan. Tentunya kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, pasti Tuhan tidak pernah menyuruh Raja Salomo membuat patung dan meletakkannya di dalam bait Allah. Karena Tuhan tahu bahwa umat Israel pada waktu itu ya tidak menyembah kepada patung itu, tapi patung itu sebagai sebuah aksesoris ya, sebuah ornamen dan sebuah sarana ya untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi sebuah patung itu ya selagi masih dianggap sebagai sebuah sarana atau pajangan hiasan ya, tidak disembah, itulah bukanlah sebuah dosa ya. Contohnya teman-teman, saya juga ya, ini ya patung ya, patung kecil ya, ini hanya aksesoris ya, jadi hanya untuk menghiasi rumah ya. Jadi ini bukan patung ini sebagai jimat saya, sebagai patung yang saya sembah ya. Ini hanya sebuah pajangan ya, yang tidak disembah ya. Ya contoh lagi ya, patung aksesoris yang kita letakkan di rumah kita ya mungkin seperti itu gambarannya ya, bahwa itu tidak kita sembah ya, itu hanya sebuah pajangan untuk menghiasi rumah kita ya. Di dalam gereja Katolik juga ya, mungkin gambaran seperti itu ya. Umat Katolik tidak pernah menyembah patung ya. Mengenai pengakuan Daniel menantang bahwa ada unclean spirit di dalam patung tersebut ya, itu kesalahannya sendiri. Mengapa dia menganggap patung itu sebagai sesuatu yang ada kekuatannya ya, itu. Jadi kalau ada umat yang mempercayai bahwa dalam patung di dalam tempat ibadah dan mereka meyakini bahwa ada kekuatannya, ada spiritnya, yaitu kesalahan umat itu sendiri. Karena di dalam tradisi gereja patung itu hanya sebuah ornamen ya, bukan untuk disembah, hanya sekedar aksesoris ya, bukan untuk disembah. Jadi sepanjang patung itu tidak disembah, hanya sekedar sebuah aksesoris, maka itu bukanlah sebuah dosa. Kecuali ketika kita berdoa kepada patung itu ya, meyakini bahwa dalam patung itu ada kekuatan magicnya, itu baru penyembahan kepada berhala.